Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Semoga Bapak Ibu yang ada di kelas Nagari sehat selalu ya dan dilancarkan dengan segala aktivitasnya. Sebelumnya saya minta maaf karena di pertemuan kemarin saya belum bisa bergabung untuk share apa yang menjadi pembahasan di perkuliahan kita yaitu hukum ekonomi internasional. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba untuk membahas hal yang berkaitan dengan ekonomi internasional. Bapak Ibu, sesungguhnya kalau kita dengar istilah hukum ekonomi internasional, pasti kita sudah terbayang objeknya kita akan membahas apa. Tentunya kita pertama akan membahas tentang hukum, kemudian tentang ekonomi dan cakupannya internasional itu tadi. Nah, apa yang membedakan gitu ya antara hukum ekonomi nasional dengan hukum ekonomi internasional? Tentunya kalau dia berkaitan dengan hukum nasional, dia cakupannya adalah Indonesia, yang keterlibatannya adalah provinsi-provinsi ya, kemudian dari antara swasta, dan perusahaan-perusahaan yang bisa dikatakan saya sebutkan sebelumnya tadi swasta ya atau private tadi. Dan kalau untuk di internasional, tentunya ini melibatkan antar negara, beberapa negara ya, baik bilateral maupun multilateral. Nah, saya izin untuk share screen Bapak Ibu. Sebentar. Ini agak hujan, semoga saja oh, lancar. Oke, Bapak Ibu ini sudah terlihat ya tentang ekonomi internasional. Nah, sebagai pengantar Bapak dan Ibu berkaitan dengan hukum ekonomi internasional tadi. Oke, ini sudah jelas ya Bapak dan Ibu. Nah, mohon maaf agak bisik sedikit. Nah, di dalam praktik hukum ekonomi internasional itu ya Bapak dan Ibu, itu diakui adanya eksistensi kaidah-kaidah atau aturan dasar standar ya. Nah, namun apa saja yang menjadi standar tersebut ya hingga saat ini di antara para sarjana itu sebenarnya belum terdapat kesepakatan. Kenapa? Karena yang sifatnya kaidah ya yang bersifat prinsip, bersifat perjanjian, apalagi dia diterapkan di suatu negara, apalagi itu dalam kepentingan ekonomi, tentu dia punya perspektif yang beragam tergantung dari siapa yang melihatnya. Maka tentu susah untuk mendapatkan satu kesepakatan. Nah, kaidah-kaidah dasar ini itu merupakan hasil dari perkembangan hubungan ekonomi internasional yang telah berkembang dan berlangsung sejak berabad-abad lamanya. Sebagai prinsip klasik dari hukum ekonomi internasional itu sendiri. Jadi sejak awal negara ada ya, kemudian di zaman klasik, zaman pertengahan, era modern, terus kemudian postmodern, pasti punya dinamika dalam hubungan-hubungan ekonomi, hubungan ekonomi internasional. Nah, apapun itu faktornya ya, pasti akan ada dinamikanya selalu. Nah, ada pada pokoknya ya ada dua prinsip kebebasan. Yang pertama itu adalah kebebasan berkomunikasi atau kebebasan transportasi, freedom of the high seas, ya. Jadi ketika melakukan suatu hubungan ekonomi internasional, prinsip kebebasan itu harus ada dan harus diakomodir oleh setiap negara, ya. Dalam salah satu organisasi ekonomi internasional, kebebasan berkomunikasi, kebebasan untuk freedom of the high seas tadi transportasi untuk menyatakan ingin kepada siapa mereka
untuk melakukan hubungan ekonomi internasional itu adalah kebebasan fundamental, kebebasan dasar dari suatu negara. Maka itu tidak boleh dilarang. Dan yang kedua adalah kebebasan berdagang atau disebut sebagai prinsip klasik hukum ekonomi internasional. Karena sejarah dunia ini kan ya pertama sekali itu kan dari agraris, kemudian dengan perdagangan ya, hubungan-hubungan antar negara itu berawal dari situ, lewat perdagangan itu. Masuknya satu negara ke negara lain yaitu karena lewat perdagangan. Kemudian dari perdagangan ini kan muncul tuh ya Bapak Ibu kalau kita pelajari ada hubungan-hubungan lainnya yang diakibatkan, misalnya hubungan pernikahan, hubungan politik ya, kemudian hubungan kerjasama tadinya, keamanan gitu. Ya awalnya adalah perdagang tadi. Kenapa perdagangan itu menjadi salah satu hal yang sangat penting ya, semacam kebutuhan tertua lah di suatu negara. Karena memang tidak ada negara itu yang mapan secara 100% berdiri dan hidup dengan apa yang dimiliki oleh negara itu. Tentunya negara A membutuhkan sumber daya dari negara B atau membutuhkan SDM dari negara B. Makanya akan selalu ada hubungan-hubungan. Oke. Selanjutnya Bapak dan Ibu, oke. Ada prinsip fundamental ya, ada prinsip fundamental. Ini ada prinsip fundamental dari hukum ekonomi internasional. Nah, adapun dari prinsip fundamental artinya adalah prinsip mendasar ya yang harus ada pada satu negara itu tadi. Yang pertama adalah kaidah dasar minimum atau minimum standar. Jadi kaidah dasar minimum ini harus dipenuhi oleh suatu negara. Kenapa? Karena keadaan satu negara dengan negara lain itu berbeda-beda Bapak dan Ibu ya. Karena tidak semua negara menjadi negara maju dan tidak semua negara itu negara berkembang. Tapi pasti ada negara maju, ada negara berkembang, ada negara yang dengan status ekonominya kuat, ada status negara dengan ekonominya yang sedang-sedang atau biasa-biasa saja. Nah, makanya untuk mengukur bagaimana prinsip ya kesamarataan ya, prinsip kesamaan tadi di antara dua negara dengan status yang berbeda, maka harus ada kaidah dasar minimum ya untuk menjadi pijakan awal mereka berangkatnya dari standar apa. Kemudian yang kedua, ada kaidah dasar perlakuan yang sama. Bahkan timbal balik ya, atau identical treatment atau reciprocity tadi. Nah, kaidah dasar perlakuan yang sama ini penting ya Bapak Ibu, jangan sampai perlakuan yang berbeda itu akhirnya menimbulkan kecemburuan atau makanya membutuhkan satu negara yang kuat, kemudian semakin melemahkan negara yang lemah, ya negara yang miskin. Nah, itu tidak boleh. Makanya harus ada perlakuan yang sama, kemudian juga harus ada timbal balik dari negara itu. Kemudian selanjutnya ada kaidah dasar perlakuan nasional atau national treatment. Nah, kaidah dasar perlakuan nasional ini artinya begini, jadi jangan sampai karena hubungan internasional terus kemudian mengabaikan perlakuan-perlakuan nasional begitu ya, atau menghilangkan peran-peran perlakuan nasional. Misalnya bisa saja Bapak Ibu ketika satu negara dengan negara lain dia melakukan kerjasama gitu ya, kerjasama ini dilakukan tetapi tidak melihat ke kondisi atau keadaan nasional negaranya. Jadi ada bisa saja akan muncul ancaman atau bahaya yang lebih buruk, dampak yang lebih buruk jika satu negara itu tidak memperhatikan perlakuan-perlakuan ya nasional tadi. Nah, termasuk juga ketika ada etika ya, kode etik ya, kode etik dalam perdagangan. Misalnya di suatu negara dengan budaya tertentu dia punya standar nasional bahwa hubungan ekonomi itu harus didasarkan misalnya dengan perjanjian di atas kertas ya, kemudian ada saksinya, kemudian ditulis dalam bahasa nasionalnya. Nah, itu boleh gitu. Nah, makanya kalau misalkan Indonesia mengadakan hubungan ekonomi, dia menerapkan asas-asas
ekonomi yang diyakini dalam suatu negaranya, maka itu diperbolehkan. Nah, makanya eh, eh, hubungan ekonomi internasional tidak boleh juga mengabaikan perlakuan nasional. Kemudian ada kaidah dasar most favored nation ya, atau disebut MFN. Nah, jadi ini bagaimana prinsip dasar dari most favored nation ini, negara-negara itu lebih dihargai sisi eh, nasionalnya, perlakuan nasionalnya. Kemudian kaidah dasar mengenai kewajiban menahan diri untuk tidak merugikan negara lain. Nah, ini bahwa negara yang terlibat ya dalam hubungan ekonomi itu berkewajiban menahan diri untuk tidak merugikan negara lain. Kalau kalau di dalam Islam itu kita kenal istilah, ada kaidah fikih ya namanya sazariyat. Jadi segala sesuatu yang mengarah kepada keburukan itu harus ditutup serapat-rapat. Tapi ketika sesuatu itu mengarah kepada sesuatu kebaikan atau kemaslahatan, maka harus dibuka kerannya seluas-luasnya. Nah, jadi memunculkan kemaslahatan itu ya penting. Tapi ketika kita menutup kemudaratan itu jauh lebih penting. Jadi kalau kita bandingkan, ada nih satu kemaslahatan, bisa saja suatu negara itu akan beruntung nih, akan menimbulkan keuntungan atau profit yang tinggi gitu. Tapi kemudian ada satu ancaman juga akan menimbulkan bahaya atau merugikan negara lain. Maka mana yang harus didahulukan oleh negara itu? Maka dia harus uh, mementingkan untuk tidak merugikan negara lain ketimbang dia mendatangkan keuntungan sepihak negaranya saja. Nah, kemudian selanjutnya, Bapak dan Ibu, kaidah dasar tindakan pengaman atau klausul penyelamat, safeguard ya, dan escape clause. Jadi, eh, penting ya di satu hubungan ekonomi itu ada keamanan, ada klausul penyelamatnya. Jangan sampai sisi keamanan, sisi keselamatan itu diabaikan, itu tidak boleh. Hanya kalau kita lihat, eh, kalau Bapak dan Ibu saja lah, jangankan dalam dalam hubungan ekonomi internasional ya Pak ya Bu ya, kalau kita lihat dalam hubungan ekonomi nasional saja atau lokal lah misalnya, pasti Bapak dan Ibu ketika membeli sesuatu ingin ada keamanan ya, karena itu hak, karena sudah bayar, ingin beli sesuatu, ada ada perlindungan terhadap konsumen, hak-hak konsumennya. Misalnya kayak beli online misalnya kan, pengennya datang cepat ya, dapat barang yang asli, yang bagus, kemudian diantar ke alamat. Kemudian apa yang terjadi kalau misalkan tidak ada sisi keselamatannya, ya tidak ada safeguard-nya gitu ya. Jadi kita akan ditipu. Nah, kemudian kalau ditipu, kemana nih kita akan mengadu menuntut hak-hak kita gitu. Itu kan kepastian-kepastian itu dibutuhkan oleh person-person ya. Apalagi oleh negara yang mana hubungan ekonominya sangat dalam kapasitas yang sangat luar biasa, yang besar. Misalnya Amerika bisa saja dia dalam hubungan ekonomi tertentu gitu ya dengan Indonesia membutuhkan misalnya emas gitu ya, emas batu bara gitu. Itu kan kalau jika tidak diatur ya batu baranya bisa saja nanti dalam tengah jalan di tengah jalan tidak mentaati aturan, kemudian ada satu negara intervensi untuk menawarkan, oh saya beli batu baranya dengan harga 2 kali lipat misalnya. Bisa aja negara itu langsung berbelok ya, mengingkari suatu treaty atau perjanjian tadi. Makanya harus ada tuh unsur-unsur keamanan, keselamatan, kepastian itu tadi. Terus selanjutnya adalah kaidah dasar mengenai preferensi negara sedang berkembang. Ini penting sekali Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena di negara-negara PBB, negara-negara yang bergabung di United Nations, itu kan tidak semuanya negara maju. Juga ada negara berkembang, contohnya Indonesia. Nah, makanya preferensi sebagai negara yang sedang berkembang itu harus diperhatikan. Misalnya negara maju, mereka sedang melakukan hubungan ekonomi internasional dengan negara berkembang, negara maju ya, negara berkembang. Maka sisi-sisi, anggaplah kaidah-kaidah minimum tadi itu bisa saja dia menjadi kaidah yang diterapkan ya. Ya kan ada minimum berarti kan ada standar, berarti kan ada maksimum ya Bapak dan Ibu. Seperti apa? Kalau misalkan dalam penerapan dalam menjalankan hubungan ekonomi tadi ternyata tidak seideal apa yang ada dalam kaidah yang seharusnya,
Itu mungkin dimungkinkan saja. Kenapa? Karena sebab dari kualitas suatu negara tadi. Maka kualitas negara maju dengan kualitas negara berkembang itu bisa saja lebih minimum atau lebih sederhana, bahkan mungkin lebih buruk gitu ya, kaidah dari negara berkembang. Dan itu diakui, ya, diakomodir dalam prinsip-prinsip fundamental hukum ekonomi internasional. Terus selanjutnya kaidah dasar mengenai penyelesaian sengketa secara damai. Nah, kalau dalam hubungan kemudian sudah ada perjanjian ya semacam MOU kerjasama diketahui oleh anggota-anggotanya, ada kepengurusannya, ada prosedurnya, ada transparansinya, begitu ya. Ternyata dalam satu satu aktivitas ternyata ada pelanggaran ya, pelanggaran hukum lah ya, pelanggaran berkaitan dengan ya prestasi interjanji gitu. Maka penyelesaian sengketa itu juga dikenal secara damai ya, ada mediasi ya, ada negosiasi, arbitrasi, dan tidak langsung ujuk-ujuk dilaporkan ke mahkamah ya internasional ya yang berkaitan dengan trade atau perdagangan. Jadi maka ada upaya-upaya sebelum ke litigasi tadi, itu non litigasinya di luar pengadilan tadi dilakukan secara damai. Makanya kalau mau jadi mediator yang kaya Pak Bu ya, jadilah mediator dalam dalam mediator ini ya, mediator perdagangan, apalagi skalanya internasional. Luar biasa tuh. Dolar banyak Pak. Terus kaidah dasar selanjutnya yaitu kedaulatan negara atas kekayaan alam, kemakmuran dan kehidupan ekonomi. Jadi negara itu punya kedaulatan sendiri untuk mengatur negaranya ya, berkaitan dengan SDM-nya, kemudian sumber daya alamnya, kekayaan alamnya. Kalau misalkan satu negara ya bisa saja dalam aktivitas hubungan bilateral itu suatu negara nih ingin membeli sumber daya alam yang suatu negara yang kaya, misalnya anggaplah dengan ekspor minyak. Negara tidak punya suatu negara tidak punya sumber daya alam berupa minyak tadi. Ketika dia menawarkan, saya mau beli nih misalnya, tapi negara itu menolak dalam keadaan tertentu, misalnya, oh dia tidak mau menjual karena ini berkaitan dengan kebutuhan dalam negerinya. Nah itu dibolehkan. Itu ada satu kedaulatan. Maka perjanjian yang misalnya, anggaplah perjanjian itu selama 5 tahun terjadi hubungan ekonomi. Ternyata berlangsung selama 3 tahun. Di tahun keempat ternyata diputus oleh negara. Kenapa? Untuk kekayaan alamnya, untuk kehidupan ekonominya. Dia tidak mau menjual, ataupun dia hanya menjual misalnya ke negara-negara yang berkembang misalnya, menolong negara tetangganya gitu kan. Ya itu dibolehkan. Negara itu punya kedaulatan soal itu. Terus kaidah dasar kerjasama internasional. Nah, kaidah dasar kerjasama internasional ini MOU ya, kerjasama internasional, bahwa dalam melakukan kerjasama itu harus mengatur kewajiban kedua belah pihak, hak kedua belah pihak, masanya, siapa pihak yang sedang melakukan kerjasama, kemudian apa aturan-aturan kemudian yang sekiranya belum diatur di dalam perjanjian kerjasama, itu bagaimana solusinya, akan diatur kembali misalnya, atau akan diperbaharui ya, atau berkaitan dengan kesepakatan kemudian. Nah, itu harus diakomodir. Nah, selanjutnya adalah kaidah transparansi. Nah, kaidah transparansi ini jika misalkan di satu negara, dalam anggota-anggota negara, anggaplah organisasi ekonomi internasional itu terdapat 10 negara di dalamnya. Ternyata yang melakukan hubungan kerjasama itu misalnya negara A dengan negara D. Negara B, C, E, F, G, dan lain-lainnya, itu mereka berhak untuk memperoleh transparansi informasi sebagai hak dari dia menjadi anggota dari organisasi ekonomi internasional itu tadi. Nah, Bapak dan Ibu, kalau kita lihat di media sosial secara sekilas kan banyak ya kita melihat ya, memotret juga aktivitas-aktivitas perdagangan internasional. Nah, perdagangan internasional yang dimaksud itu adalah perdagangan yang sifatnya lebih kepada kebutuhan sumber daya alam, kebutuhan dasar ya,
Nah, bagaimana dengan perdagangan manusia internasional ya? Nah, itu mungkin di luar konteks pembahasan kita ya Bapak dan Ibu, kalau kemanusiaan itu tidak boleh diperdagangkan karena itu melanggar hak asasi manusia itu sendiri. Oke, selanjutnya Bapak dan Ibu kita eh, membahas ya, lanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan minimum standar tadi yang menjadi poin pertama. Jadi minimum standar itu adalah kaidah utama ya dalam ekonomi internasional. Sebelumnya kita bahas itu berada di poin pertama. Nah, satu-satunya kaidah yang telah berkembang menjadi suatu aturan hukum kebiasaan internasional ya, itu General International Customary Law itu ya eh, kaidah utama tadi minimum standar itu. Kenapa? Karena minimum standar itu lebih mudah diterapkan untuk menjadi aturan hukum kebiasaan internasional di negara manapun, baik itu negara berkembang, negara maju, negara kaya, negara miskin gitu ya, dia lebih mudah karena sifatnya minimum tadi. Kemudian menurut kaidah minimum standar ini, ya kewajiban negara untuk sedikitnya memberikan jaminan perlindungan kepada pedagang atau pengusaha asing atau pertamina. Jadi standar minimum itu Bapak dan Ibu adanya jaminan perlindungan ya kepada pedagang, kepada pengusaha asing ya berkaitan dengan harta miliknya. Jadi di mana-mana tidak hanya para pedagang ya Pak Ibu ya, kita aja sebagai individu yang melakukan transaksi dengan orang lain itu kita butuh ya, ada rasa butuh sekali tuh berkaitan dengan perlindungan terhadap harta yang kita miliki. Gitu. Jadi jangan sampai nanti dirampok, kemudian ditipu, kemudian ada lagi pencurian dan lain-lain itu kan kita tidak ingin. Nah, apalagi ini dalam skop internasional. Jadi butuh mereka ada perlindungan berkaitan dengan itu. Jangan sampai barangnya disita ya, jangan sampai kemudian barangnya dicuri gitu. Uh, dan macam dan lain hal. Kemudian dalam perkembangannya, kaidah minimum standar ini banyak dicantumkan dalam berbagai perjanjian internasional ya. Kenapa? Karena ini sepertinya lebih mudah disepakati oleh berbagai negara. Oke. Terus yang selanjutnya Bapak dan Ibu itu adalah identical treatment atau reciprocity tadi. Nah, kenapa ada identical treatment? Karena kita melihat karena ini berangkat dari sejarah dahulunya ya Bapak dan Ibu karena dulu ada negara itu kan berupa kerajaan. Jadi eh, filosofinya itu yang mana raja itu bersepakat untuk secara timbal balik memberikan para pedagang mereka perlakuan yang sama, identik ya. Misalnya apabila Raja A mengenakan pajak sebanyak 5% kepada pengusaha dari kerajaan B. Nah, maka Raja B pun akan mengenakan pajak 5% kepada pengusaha yang sama dari kerajaan A. Jadi itu tadi, timbal balik ya, kemudian identical treatment tadi itu sama. Jadi walaupun A misalnya adalah kerajaan yang besar atau negara yang besar, B negara yang berkembang, atau kerajaan yang berkembang, tetapi di situ bukanlah dilihat dari kekuatan A dan B, tetapi seberapa besar perlakuan itu diberikan, itu juga lah yang kemudian akan menjadi timbal balik perlakuan negara tadi. Kemudian saat ini kaidah dasar ini lebih dikenal dengan istilah resiprositas atau reciprocity tadi. Kemudian perlakuan sama biasanya tertuang dalam suatu perjanjian baik bersifat multilateral maupun bilateral. Ya karena jangan sampai ya negara itu apa sewenang-wenangnya saja ya untuk menerapkan apa yang dia inginkan. Kan apalagi dengan kondisi negara yang sangat kapitalis materialistis ini untuk sebesar-besarnya rugi sekecil-kecilnya ya. Nah, itu jangan sampai terjadi. Dan itu yang ditakutkan oleh negara-negara ketika melakukan kerjasama perdagangan ya, hubungan perdagangan dengan negara-negara lain. Nah, makanya harus kuat negosiasinya pada Ibu ya, negosiasi. Nah, terus ada kaidah resiprositas itu misalnya tampak dalam preambul perjanjian IAB ya. Ini berkaitan dengan ekonomi, being desirous of contributing to these objectives by entering into reciprocal arrangement.
advantageous arrangement directed to the substantial reduction of tariffs and other barriers to trade and to the elimination of discriminatory treatment in international commerce. Jadi pesannya di sini ya jangan sampai di sini menimbulkan apa namanya diskriminasi. Jadi ingin menghapus ya diskriminasi dalam perjanjian-perjanjian perdagangan internasional. Nah, makanya harus apa ya istilahnya harus jelas itu batasnya ya, kemudian pengaturan ya soal tarifnya gitu. Kemudian perlakuan sama tadi perlakuan yang sama secara timbal balik itu yang dikuatkan dalam perjanjian. Terus selanjutnya prinsip non diskriminasi. Nah, ini di mana-mana ya Bapak dan Ibu ya kalau udah berbicara soal hukum, persoalan non diskriminasi itu saya rasa adalah cita-cita dan permintaan semua orang, semua negara. Tidak ada individu yang ingin didiskriminasi ya Bapak dan Ibu. Ibaratnya kalau seorang anak aja ada 2 anak dalam satu keluarga, dia tidak akan ingin dilakukan secara diskriminasi oleh satu orang tuanya. Apalagi kita sebagai manusia yang sudah berakal ya, sudah punya jiwa. Nah, prinsip non diskriminasi ini penting ya. Dia dalam national treatment ya. Kenapa? Karena dalam suatu negara ya produk asing yang sifatnya legal tadi harus diperlakukan sama dengan produk nasional. Ya. Kemudian investor asing harus diperlakukan sama dengan investor nasional. Jadi itu yang dimaksud dengan national treatment tadi. Jadi jangan sampai ini karena mentang-mentang produknya asing ya legal, kemudian kita perlakukan sangat lebih-lebihkan, kita istimewakan, kemudian harganya juga bisa jadi 2 kali, 3 kali lipat dari nasional ya. Sebetulnya pasti ada ya harganya bisa jadi lebih mahal karena transportasi, tapi setidaknya yang dimaksud di situ national treatment itu adalah perlakuan sesuai dengan sepantasnya, kesesuaian ya. Jadi tidak berlebih-lebihan gitu. Kemudian investor asing harus diperlakukan sama dengan investor nasional. Jangan sampai karena kita melakukan hubungan ini dengan investor asing, kita sampai mau mengabaikan kepentingan nasional, itu jangan sampai. Nah, makanya pertimbangan-pertimbangan, prinsip-prinsip gitu ya, prinsip-prinsip non-diskriminasi itu harus ada. Kalau non-diskriminasi itu harus kita terapkan pada perjanjian internasional, yang harus kita terapkan. Jangan sampai karena dia sifatnya internasional, terus kita lakukan diskriminasi itu tadi. Jadi itu yang dimaksud dengan national treatment. Kemudian most favored nation tadi, mana semua atau sesama negara-negara anggota suatu perjanjian internasional harus diperlakukan sama oleh anggota yang lain. Tidak boleh ada diskriminasi. Misalnya kita anggaplah Indonesia melakukan ya kerjasama dengan negara-negara seperti Asia Tenggara di ASEAN. Nah, itu harus diperlakukan sama oleh anggota-anggota yang lainnya, tidak boleh didiskriminasi. Oh, misalnya, oh Indonesia kemarin nih lagi pemilu misalnya. Oh, Indonesia kemarin ekonominya lagi turun misalnya kan, lagi defisit nih misalnya. Makanya Indonesia negaranya lagi miskin misalnya. Jadi jangan sampai isu-isu nasional, isu-isu internasional itu mempengaruhi sikap anggota suatu negara itu kepada negara lain. Makanya selama dia sama-sama menjadi anggota, selama haknya sama, maka kita berkewajiban untuk menunjukkan perlakuan yang sama. Kita tidak boleh ada diskriminasi itu. Oke, yang selanjutnya adalah national treatment ya, Bapak dan Ibu. National treatment. Nah, national treatment ini dia sering ya, yang tadi kita bahas juga di awal, kita lebih runcing lagi untuk membahasnya. Jadi seringkali ya dianggap sebagai pengajuan dari prinsip non-diskriminasi. Jadi istilahnya national treatment ini ya ini aja gitu ya sebagai pengajuan dari prinsip non-diskriminasi itu seolah-olah kayak kita tuh tidak siap untuk berlaku atau menerima perlakuan yang tidak sama tadi. Sebenarnya tidak begitu juga ya teman-teman. Nah, kemudian adanya klausul ya national treatment ini itu ditemukan dalam berbagai perjanjian termasuk dalam GATT ya.
dan perjanjian perbatasan ya, perdagangan dan navigasi. Nah, terus kemudian national treatment ini mensyaratkan suatu negara untuk memperlakukan hukum yang sama atas barang-barang, jasa-jasa atau modal asing yang telah memasuki pasar dalam negerinya dengan hukum yang diterapkan atas produk-produk atau jasa yang dibuat dalam negerinya sendiri. Jadi setiap negara itu pasti punya rasa ya Bapak dan Ibu bahwa produk dalam negerinya adalah produk yang berkualitas dengan mutu internasional gitu ya. Pasti ada rasa itu dari suatu negara. Jadi ketika dia punya rasa bahwa produk yang dia jual itu adalah dengan mutu yang luar biasa, kualitas tinggi, internasional, maka dia tentunya percaya ya, percaya diri untuk menjual ya, menjual itu ke negara-negara lainnya. Nah, sikap itu kan sebetulnya dimulai dari adanya sikap nasionalisme yang tinggi ya, yang kuat, kemudian ingin memberikan hal yang terbaik untuk negaranya. Kemudian ketika keluar dia juga ingin memberikan yang terbaik untuk dunia internasional. Dan tentunya kebaik apa usaha itu dia tidak ingin dianggap sebagai perlakuan yang biasa-biasa saja. Nah, dia ingin dianggap bahwa produk itu adalah produk yang luar biasa. Makanya setiap negara itu kan dia punya citra ketika dia punya suatu produk yang unggul yang itu dipakai oleh negara-negara. Apalagi negara-negara di dunia itu tidak ada yang punya produk itu. Hanya negara itu saja yang punya produk. Jadi orang akan berpikir, oh kalau mau senjata di mana nih? Oh, negara ini misalnya. Oh kalau mau kendaraan motor yang bagus kualitasnya di mana nih misalnya. Oh Honda, misalnya Suzuki di Jepang. Jadi semua negara akan mengambil dari sana. Itu kan kebanggaan-kebanggaan atau apa mutu harkat dan martabat negara itu naik di situ. Nah, terus selanjutnya most favored nation tadi, MFN, itu klausul MFN ini adalah prinsip non-diskriminasi di antara negara-negara. Dengan mensyaratkan suatu negara itu harus memberikan hak kepada negara lainnya sebagai halnya ia memberikan hak yang serupa kepada negara ketiga. Terus ada dua bentuk, ada MFN bersyarat, kondisional, ada MFN tidak bersyarat atau unconditional. Nah, dalam pasal 1 di ATT itu memuat konsep bahwa most favored nation yang tidak bersyarat dan kewajiban untuk perdagangan barang. Nah, jadi uh, sebetulnya prinsip ya most favored nation ini diatur dalam pasal 1 di ATT itu ini bentuk dari treaty trade ya, perjanjian perdagangannya. Kemudian selanjutnya pada perkembangannya klausula MFN tadi itu tidak hanya terbatas pada perdagangan barang ternyata Bapak Ibu ya, namun juga diterapkan terhadap perdagangan jasa, misalnya asuransi dan pelayaran, dan dapat pula diterapkan terhadap perlakuan negara dalam penanaman modal dan aliran modal dan berbagai bentuk. Jadi sebetulnya most favored nation tadi ya prinsip non diskriminasi itu tidak hanya berlaku pada perdagangan barang Bapak dan Ibu, tapi juga perdagangan jasa ya, misalnya asuransi dan pelayaran. Itu dapat pula itu haruslah diterapkan yang namanya prinsip non diskriminasi tadi. Oke. Bapak dan Ibu, mungkin itu dulu ya untuk pengantar perkuliahan kita di awal ini, untuk pertemuan kemarin dengan pertemuan hari ini. Setidaknya kaidah-kaidah atau prinsip perdagangan hukum ekonomi internasional ini bisa menjadi pantikan kita untuk memahami bagaimana hukum ekonomi internasional ke depan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan terlebih dahulu, Bapak dan Ibu. Mohon maaf jika ada kekurangan ya dalam penyampaian. Terima kasih. Selanjutnya kalau Bapak dan Ibu ada yang ingin ditanyakan, nanti bisa ditanyakan di room atau di kolom komentar.
Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.